Oke, halo semuanya teman-teman. Kita kembali lagi ke Ngompres atau Ngobrolin Mawapres episode kedua. Nah, kali ini di Ngompres episode 2, aku datengin teman aku yang merupakan finalis dari Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2021 yang asalnya dari Universitas Hasanuddin. Dia merupakan mahasiswi dari Environmental Engineering atau Teknik Lingkungan. Langsung aja kita sapa ya teman-teman. Di sini udah hadir Andi Anissa atau sering disebut sebagai Nes ya. Ya. Iya. Hai, gimana kabarnya, Nes? Alhamdulillah baik. Afrisa gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, gini-gini aja lah. Oke, aku mau nanyain gimana nih, Nes? Kamu kan udah selesai ya melaksanakan tugas akhir. Sekarang kesibukannya ngapain, Nes? Sekarang udah kerja, tapi baru aja pindah ke Jakarta yang kemarin banget. Tapi kalau udah kerjanya udah mulai dari akhir Mei. Itu sih. Oke, keren banget. Nah, bisa dicontoh nih teman-teman salah satu mahasiswi yang udah kerja ya sebelum dia graduate atau wisuda dari universitasnya. Keren banget sih. Kalau boleh tahu kerja sesuai dengan jurusan kamu, teknik atau lintas jurusan nih? Gimana ya, bisa dibilang sedikit little bit of both. Kenapa? Karena aku sekarang kerja di startup edutech, jadi namanya Co-Learn. Ini Co-Learn itu bedanya lebih fokus di STEM subjects. Jadi STEM subject seperti yang kita tahu kan, matematika, fisika, kimia. Dan role aku sebagai Learning Assessment Specialist. Jadi bisa dibilang iya ada lintas jurusan, iya ada masih sesuai jurusan in a way kayak untuk mata kuliah kita yang dulu kan. Ya, ya gitulah, susah dijelaskan lintas atau enggaknya. Pokoknya good luck selalu ya, sukses selalu untuk karirnya ke depan. Oke, nah teman-teman sedikit aku ingin menyampaikan experience dari Nes ini ya. Dia merupakan peringkat ke-10 dari Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2021 dan juga merupakan Project Manager of IIT Tempres yang merupakan singkatan dari Faster Tempe Fermentation Technology. Kemudian dia juga merupakan Air Quality and Noise Laboratory Assistant pada tahun 2021 dan Basic Physics Laboratory Assistant pada tahun 2020. Tentunya masih banyak lagi ya experience dari Nes yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Langsung aja ya Nes, kayaknya aku pengen banyak nanya ke kamu gitu. Nah sebetulnya aku menyiapkan banyak sekali pertanyaan gitu, tetapi mungkin karena keterbatasan kita ya, dan aku juga menyadari kesibukan kamu ya, jadi mungkin hanya ada 5 pertanyaan yang akan aku tanyakan ke kamu. Dan ini aku mau tanyain random sesuai dengan spin wheel. Jadi kita main spin wheel dulu nih, oke? Oke, kita spin wheel ya. Siap. Deg-degan. Apa nih pertanyaannya? Oke, pokoknya pertanyaan kita tentang Ngompres itu nggak jauh-jauh dari Mawapres. Nah, pertanyaan yang pertama adalah gimana sih Nes sistem pemilihan tingkat universitas kamu? Mungkin kamu bisa jelasin dulu Nes kayak gimana vibe di universitas kamu, kemudian gimana pemilihannya, apakah berlevel gitu dari departemen ke fakultas, ke universitas, atau kayak gimana nih? Oke, nah untuk tahun 2021 sama 2022 ini berbeda ya, karena bisa dibilang kayak Unhas tuh udah, khususnya departemen aku udah belajar kalau misalnya lebih baiknya dimulai dari tingkat departemen. So, untuk 2022 dari departemen, fakultas, lalu universitas. Sedangkan di 2021 kemarin langsung dari fakultas ke universitas. Nah, departemen itu cuma minta kayak surat penugasan aja dari kepala departemen kalau memang eligible gitu kan untuk daftar ke tingkat fakultas. Jadi siapapun tanpa seleksi di tingkat departemen itu bisa maju ke tingkat fakultas. Dan alhamdulillahnya Nes waktu itu masuk kan ke tingkat fakultas. Kurang tahu sih untuk berapa kayak jumlah yang daftar tingkat fakultas, tapi untuk yang lulus ke finalis itu, yang babak finalis ada 13 atau 14 orang kalau nggak salah, tapi yang hadir cuma 11. Dan akhirnya 11 orang itu kita langsung betul-betul seleksinya tuh dari masukin Google Form, surat penugasan, gagasan karya tulis itu kan, gagasan kreatif sama CV yang capaian unggulan itu langsung dapat undangan untuk presentasi. Dan kebetulan waktu itu presentasinya udah offline karena kita udah vaksin. Waktu itu udah presentasi gagasan kreatif dalam bahasa Inggris, presentasinya full.
Terus ada kayak wawancara wawasan kebangsaan, jadi kayak ditanyain tuh wawasan kebangsaannya kayak gimana. Dan pengumumannya literally di malam hari itu juga, jadi seleksinya siang sampai sore, pengumumannya di malam hari. Oke, jadi kayak fakultas tuh cepet banget ya rasanya. Nah, di universitas ini yang agak panjang seleksinya. Kenapa? Karena yang dipilih kan yang cuma juara satu aja di setiap fakultas. Di Unhas ada 15 fakultas. Jadi waktu itu Nes jadi representatif fakultas teknik. Nah, di situ udah pertama rombak gagasan kreatif karena udah punya mentor kan, dosen pembimbingku juga emang dari dosen departemen, tapi bertambah lagi karena ceritanya udah masuk fakultas nih, jadi harus lebih serius. Terus udah itu capaian unggulannya juga dari yang kalau di fakultas tuh masukin aja sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di universitas kan cuma minta 10 sama kayak di sistem nasional kan. Dan akhirnya dia itu apa lagi ya gitu. Oh ya, itu aja. Terus seleksi untuk Filmapres tingkat Unhas juga udah offline karena udah pada vaksin kan. Dan itu 4 hari berlangsung. Jadi hari pertama lebih ke wawancara capaian unggulan. Jadi prestasinya valid gak? Ini udah bener gak berkasnya ini? Terus hari kedua itu psikotesnya tuh lama banget. Aku lupa berapa jam. Intinya dari pagi sampai udah hampir sudah sholat zuhur gitulah waktunya. Jadi udah psikotes itu yang kayak gambar pohon, gambar orang, warteg tes dan anything, mungkin anak psikologi tahu ya. Terus FGD-nya tuh kayak ada yang jadi moderator, ada timekeeper and so on. Dan udah FGD itu ada juga kayak wawancara, not sure kayak apakah itu tentang emosionalnya kita atau gimana. Pokoknya masa lalu kita diulik-ulik sama para psikolog pada saat itu. Oke, langsung ke hari ketiga. Nah, kebetulan Nes dapetnya hari ketiga dapat presentasi bahasa Inggris bahasa Indonesia di hari yang sama. Jadi Nes nggak dapat di hari keempat. Sedangkan teman Nes karena waktu yang terbatas ada yang dapat bahasa Inggris di hari ketiga, bahasa Indonesianya di hari keempat. Cuman mungkin karena waktu itu fakultas teknik kan D kan, berarti dia urutan keempat. Jadi emang agak cepet dapatnya. Itu pokoknya yang bahasa Inggris itu cuman presentasi gagasan kreatif seperti di fakultas, cuman bedanya karena udah banyak kan WD wakil dekan atau sekretaris akademik yang hadir pada saat itu, jadi agak lebih beragam pertanyaannya, bukan yang teknis banget, karena ada kayak dosen kedokteran yang nanya gagasan kreatif itu gimana caranya mereka paham, apalagi kayak dosen-dosen soshum kan, mereka gimana sih cara mereduksi kebiksingan dan kayak dengan pepohonan kayak gitulah. Dan akhirnya aku harus explain dengan bahasa yang awam. Terus untuk bahasa Indonesia sendiri itu lebih detail lagi, lebih dalam dikupas kayak kenapa gagasan ini valid, kenapa gagasan ini harus ada. Emangnya kalau nggak ada dunia bisa hancur atau ya itu nggak salah, itu juga sih pertanyaannya ya. Intinya ya lebih detail lah ya kalau bahasa Indonesia. Terus tunggu deh pengumuman 2 minggu kemudian. So itu rangkaiannya, Afiza. Oke, berarti kamu melakukan presentasi itu di tahap university ya, di level universitas ya, fakultas enggak ya? Fakultas juga bahasa Inggris, tapi kalau di universitas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 presentasi. Oke, berarti berjenjang ya sama kayak Undip gitu. Tapi kayaknya setiap universitas tuh punya cara seleksinya masing-masing gitu. Kalau kemarin aku dengar dari si Rahmatika Intan, dia tuh lewat himpunan gitu. Jadi setiap himpunan mewakili himpunan tersebut majuin 1 orang gitu. Jadi bukan level departemen, tapi dari himpunan gitu. Nah, kalau Nes sama halnya dengan Undip ya, mulai dari departemen, kemudian fakultas, dan university gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih, Nes. Sebentar, aku serving wheels lagi. Seru ya, jadi kayak unik gitu dapat pertanyaannya, nggak biasa. Nah, ini pertanyaan yang paling aku tunggu banget, serius sumpah. Sebelum menjadi Mawapres dan setelah menjadi Mawapres, aku sangat yakin ya bahwa setiap Mawapres pasti memiliki perubahan yang signifikan, pasti gitu ya. Sebelum dan setelah menjadi Mawapres pasti ada cerita unik di balik itu semuanya. Nah, sekarang aku pengen dengar dari kamu sendiri gimana? Apa perubahan yang paling signifikan yang terjadi di dalam hidup kamu? Gimana ya?
kayak kemarin itu aku plannya kalau udah Pilmapres kan udahlah kayak udah capek kayak that's the end untuk segala kompetisi dan sebagainya. Jadi karena emang waktu itu plannya sampai Mapres fakultas, cuman ternyata pas dapet sampai Mapres Unif dan akhirnya finalis nasional itu apa ya kayak bukan beban ya, cuman ada tanggung jawab kan yang harus kita pikul nih. Tanggung jawab nih berat banget dan nggak cuma selama 2021 aja, itu gelar Mapres itu akan ada selamanya. Jadi yang bikin aku benar-benar berubah itu lebih kayak konsisten mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya ada yang adik-adik atau teman-teman yang bertanya dari siapapun, ya aku pasti harus share karena itu kayak tanggung jawab moral itu dan yang perubahan besar akhirnya yang membuat aku dari Pilmapres ini ya aku lebih bertanggung jawab, lebih konsisten dalam memiliki goals dan yang mengejar goals tersebut, dan akhirnya kayak harus set aku harus jadi kayak role model begitu bagi orang-orang di sekitarku karena aku udah dipercayain dengan kayak gelar ini dari universitas aku ya, kayak nggak semua orang bisa merasakan ya, berada di kursi panas ini kayak menyandang gelar ini. Jadi benar-benar jadi tanggung jawab yang cukup berat akhirnya. Cuman aku enjoy sih karena akhirnya lebih banyak kenalan baru, koneksi baru, dan tentunya juga koneksinya nggak sesama teman-teman Mapres, tapi juga sama Civitas Akademika tuh langsung jadi segala kayak pengurusan itu bisa lebih mudah lah karena emang kayak kita udah anaknya udah komunikatif dan kayak koneksinya juga udah terjalin ke siapapun. So kalau kamu jadi Mapres pasti perubahan yang paling signifikan menurutku rasa tanggung jawabnya tuh bakal meningkat banget. Betul, exactly. Aku juga setuju banget ya. Jadi ada tanggung jawab moral gitu ya yang harus kita berikan kepada lingkungan, kepada manusia sekitar, kepada mahasiswa sekitar dan seterusnya gitu, bahwa kita sebagai seorang mahasiswa berprestasi harus menjadi yang terdepan gitu ya, jadi teladan yang bagus. Nah Nes, do you get a lot of pressure from your environment, and then kayak dari lecture kamu, apakah kamu dapat pressure yang gede gitu loh, membawa nama teknik lingkungan, terutama fakultas teknik, terutama universitas kamu sendiri yaitu Hasanuddin gitu, ke level nasional? Kamu mendapatkan the big pressure dari sekeliling kamu atau enggak sih Nes sebetulnya? Ya tentunya ya pasti pressure tuh, kita tuh Mapres bukan mahasiswa berprestasi aja tapi mahasiswa under pressure juga. Iya kan? Iya. Ya ingat banget waktu itu pas Pilmapres nasional apalagi ya, karena terakhir kali Unhas masuk Pilmapres nasional itu di 2018 dan di situ sampai jadi finalis doang, jadi sama nasibnya kayak Des. Tapi sebelumnya di 2017 itu dapat gelar The Most Inspiring Student. Jadi kakak Mapres 2017 itu kayak punya gelar tersendiri gitu loh, dia nggak masuk juara 1, 2, 3 tapi ada gelar tersendirinya. Sedangkan di tahun kita kan udah nggak ada ya sama sekali. Nah, jadi di situ tuh kayak kerasa banget kan, aduh aku harus mengembalikan gelar Unhas, tapi di sisi lain aku juga kayak aduh gimana ini, kayak too much pressure, kayak orang-orang di sekitarku hebat, cuman ya aku kayak berserah diri aja kan ke Allah, kayak gimana apapun hasilnya ya aku udah memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah juga universitas setelah menerima informasi kalau ternyata aku belum bukan rezeki aku kan, belum bisa mendapat gelar juara, ya mereka malah legowo aja, malah tetap mendukung Nes sampai akhirnya Akademi Mapres Unhas itu sangat sukses menurutku di Universitas Hasanuddin, karena kita bahkan dijadiin salah satu bagian dari seleksi Pilmapres Unhas. Jadi kayak anak-anak Mapres 2022 ini dia nggak bisa masuk Pilmapres, seleksi Pilmapres itu kalau belum ikutin mentoring dari kita masuk di situlah. Jadi pressure-nya lebih yang itu ya, kayak mau mengembalikan juara, cuman insya Allah nanti adikku aja nih yang 2022 amin yang bisa mengembalikan gelar tersebut. Terus kalau untuk dari sekitar kayak keluarga ya, otomatis kan kita kuliah teknik ya, tau lah ya kan Afriza kalau kuliah teknik gimana, banyak lab, banyak anything, penelitian dan sebagainya. Aku nggak mendiskredit jurusan lain, pasti sama-sama susahnya, ada kayak susahnya tuh berbeda-beda, cuman kalau jurusan teknik
Ya ada asistensi dan sebagainya dan itu makan waktu. Jadi aku selaku mapres itu selalu ditanyain, kok lama kamu lulus, kan kamu mapres, kayak yang lain kan udah ada kan teman-teman yang 3,5 tahun, tapi sorry aku nggak bisa seperti itu. Setidaknya ya berusaha 4 tahun lah ya maksimal, kayak itu pressure-nya tinggi banget sampai waktu itu stres kan karena aduh kenapa tugas akhirku belum selesai juga, dan alhamdulillah udah hasil, sisa tutup nanti, mohon doanya lancar ya. Terus kalau dari teman-teman ya kalau mulai aku nggak nyontek ya, kayak ini selama dapat gelar mapres no nyontek, pokoknya aku yang harus sharing gitu kan. Ya itu aja, kalau misalnya mau niat-niat buruk ya aku pikirin kayak nanti orang bilang lah mapres kok kayak gini. Jadi itu sih pressure dari diri sendiri ya, gak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya benar. Gitu. Oke, setuju banget. Jadi mapres juga jadi pagar ya buat kita ya untuk melakukan tindakan baik buruknya tuh betul-betul kita pikirin karena gelar mapres ini. Keren. Oke, sama halnya anak teknik tadi ya, aku tanggepin ya. Emang anak teknik asistensinya malah jauh lebih susah ya dibandingkan nulis laporannya ya. Jadi ya emang gitu sih, wajar aja kalau anak teknik lulusnya 4 tahun, bahkan lebih sampai 4 tahun itu wajar gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Spinning wheel lagi. Oke, kalau Afriza udah selesai belum? Yang teknik kimia kan? Udah selesai, alhamdulillah ya, menyelesaikan Iya. Tapi ya itu namanya hidup ya, harus jalanin. Nah ini nih pertanyaan menarik selanjutnya, Nes. Apa sih, Nes, dukanya jadi mawapres? Aku yakin ya, yang namanya jadi mawapres itu nggak hanya berbicara terkait dengan privilege, keuntungan, benefit dan lain sebagainya, pasti ada duka besar ya di balik itu semuanya. Kalau kemarin kata Intan, dukanya jadi seorang mawapres adalah mawapres harus rela untuk berkorban gitu, rela untuk meninggalkan suatu kegiatan untuk kegiatan yang lain yang jauh lebih penting gitu. Nah kalau menurut sendiri nih, dukanya jadi seorang mawapres itu apa gitu? Oke, mungkin aku karena anaknya anak feeling ya, Afriza. Kalau misalnya tes MBTI itu pasti selalu dapet feeling. Oh iya. Nah, itu lebih ke overthinking sih, sama tahu imposter syndrome nggak? Imposter syndrome. Nggak tahu. Nah, jadi kayak sindromnya itu kita tuh udah mencapai hal-hal yang banyak kan. Kayak maksudku kita tuh udah pantas kayak bangga pada diri kita sendiri, bukan dalam bukan berarti sombong, tapi kayak at least apresiasi lah dirinya, kayak oh good job, aku udah kayak bisa mencapai targetku ini itu. Nah, tapi bukannya aku dapat apresiasi seperti itu untuk diriku, malah yang masuk di pikiran-pikiranku itu kayak kata-kata kok bisa aku sih yang menang, kok bukan temenku sih, padahal mereka lebih hebat, emangnya aku pantas dapat ini. Nah, kayak hal-hal tersebut terakumulasi, ditambah lagi dengan komentar-komentar di Instagram dan juga kayak kata-kata orang here and there. Mungkin mereka nggak tahu kan kalau aku tahu hal tersebut, tapi aku sempet cek. Jadi ada kayak yang bilang ini nggak deserve jadi mapres, kayak harusnya nih orang yang ini, pokoknya kayak harusnya yang lain, kok bisa dia sih, kayak gitu kan. Nah, tapi ya, juri dan juga Universitas Hasanuddin pasti udah menyeleksi dengan baik dan juga benar-benar menyaring mapres sampai akhirnya bisa memberi amanah itu, dan alhamdulillah buktinya aku juga bisa masuk kan sampai nasional, dan itu susah banget kan. Afriza aja tahu kan, dari 600-an kita tuh terpilih jadi 15 itu, alhamdulillah banget, kayak hebat, bisa dapat koneksi baru yang mantap jiwa. Anyway, jadi itu tuh imposter syndrome tuh seperti itu. Jadi kita kayak membuat diri kita kayak meragukan diri kita sendiri. Mungkin anak psikolog nanti bisa ini ya, kayak explain lebih jelasnya. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah interpretasi atau hal apapun itu. Jadi inti dukanya lebih ke diri kita sendiri, gimana cara kamu menerima kalau kamu jadi mapres dan kamu pantas, dan emang pantas kok yang mendapat gelar mapres itu, kalian pantas karena kalian udah kerja keras dengan kayak untuk membagi waktu, energi, tenaga kalian selama kalian kuliah, untuk beranjak dari kemageran, rebahan dan sebagainya, lebih milih untuk tidak tidur, lebih milih kayak
lakuin hal volunteering, organisasi, lomba sana sini demi nama baik kampus dan juga demi membanggakan ya orang di sekitar kita dan tentunya diri sendiri. Itu nggak ini ya, kalian pokoknya pantas mendapatkan itu, jadi jangan merasa kayak kenapa aku yang terpilih. So itu sih, jadi jangan imposter syndrome ya untuk Mapres yang terpilih tahun ini dan seterusnya. Iya ya, kalau aku sendiri tuh lebih percaya, aku dari dulu selalu percaya Nes, bahwa yang namanya gelar Mawapres itu bukan kita yang memilih, tetapi gelar Mawapres lah yang memilih kita gitu. Dan aku selalu menganggap bahwa gelar Mawapres itu adalah a gift, not competition ya, tetapi itu adalah a gift from God gitu, atas perjalanan panjang yang sudah kita lalui selama kita berada di kampus gitu. Jadi ketika someday kamu atau kalian di luar sana terpilih menjadi Mawapres, itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan ya apakah aku pantas atau tidak ya, tetapi yang pertama adalah harus bersyukur gitu ya, karena gelar itu sudah memilih kalian gitu. Kalau dari Nes kan lebih sisi overthinking tadi ya, kalau aku lebih ke pressure Nes. Jadi emang kalau di universitas aku, pressure yang dikasih ke Mawapres tuh kayak gede banget gitu loh. Dianggap Mawapres tuh tahu segalanya gitu kan. Ditambah lagi tahun 2020 kemarin Undip juara 2 nih Mawapres sarjananya gitu. Jadi semakin gede lagi nih pressure yang diberikan Undip ke aku gitu. Jadi kalau dari sisi aku adalah pressure-nya itu sih ya. Setiap orang beda-beda lah intinya ya dukanya tentang Mawapres. Oke, kita lanjut nih Nes. Iya, by the way, Afriza ini kayak gini loh guys skripsinya. Tebel banget, aku lihat di IG. Keren. Olah. Nah, ini menarik juga nih Nes pertanyaannya. Oke, jadi kan kalau berdasarkan buku pedoman ya Nes, Pilmapres tahun 2021 atau Pilmapres tahun 2022, itu kan seorang Mawapres didefinisikan sebagai mahasiswa yang memiliki capaian unggulan antara bidang intrakurikulernya, kokurikulernya, dan ekstrakurikulernya. It means seorang mahasiswa harus mampu menyeimbangkan ketiga bidang tersebut selama dia kuliah. Nah, Nes sendiri setuju nggak sih kalau mahasiswa tuh harusnya, wajibnya, baiknya menyeimbangkan ketiga bidang itu? Ataukah mahasiswa tuh sebetulnya boleh memilih salah satu dari ketiga bidang tersebut? Menurutnya sendiri gimana nih? Oke. Kalau untuk konteks kayak secara mahasiswa umum untuk masing-masing dari hal tersebut itu ataupun ketiga-tiganya difokusin itu nggak apa-apa banget ya. Tapi kalau dalam konteks mahasiswa berprestasi, ya aku setuju sih emang harus lolos di ketiga hal. Kenapa? Karena pertama kalau kamu cuma fokus di kompetisi doang, itu berarti kalau misalnya kamu terpilih menjadi Mawapres, bisa jadi kamu dipilih hanya karena sertifikat, maaf ya kalau kedengaran kasar, so kayak karena terpilih karena sertifikat kamu aja kayak yang banyak banget juara ini itu. Nah itu berarti kayak tingkat kompetitif kamu kan. Nah terus kalau kedua lagi, kalau kamu hanya berfokus pada organisasi aja, itu berarti bagaimana dengan akademik kamu di dalam kampus? Karena ada banyak sekali mahasiswa yang aku kenal aktif banget di organisasi sampai dia tuh menyampingkan akademiknya. Padahal kita kuliah kan untuk mendapat gelar sarjana ya. Dan itu berarti untuk mendapat gelar akademik. Jadi emang nggak boleh dikesampingkan, kayak nggak harus fokus dengan semuanya. Dan ketiga, untuk yang kayak masalah volunteering berdampak. Nah, kita nih mahasiswa kan udah tahu kan terms-nya selama dari maba sampai akhirnya udah mahasiswa tua. Pokoknya agent of change. Jadi sebagai kita tuh jembatan antara masyarakat dan juga orang-orang besar, petinggi. Nah, itu kan kalau misalnya kita nggak ikut bersukarelawan, kayak memberikan dampak buat proyek sosial, itu berarti kan kita nggak menjalankan ini kayak roles-nya kita sebagai agent of change itu. Makanya Mapres itu kalau kalian perhatiin, termasuk kayak Nes ini untuk kompetisi jujur kurang banget. Kalau Afrisa pasti keren banget kan, tapi semua jalan ya. Cuman Nes emang aktif banget untuk volunteering, untuk organisasi di situ. Tapi kompetisi juga ikut kok, cuman nggak sebanyak, mungkin nggak sebanyak yang lainnya yang bisa dipikirkan. Nah itu kenapa harus diseimbangkan ke semua hal itu? Kayak emangnya nggak capek apa? Sebenarnya nggak ada yang nggak capek sih. Ya gimana cara kamu prioritasin waktu kamu? Aku
masih sering kok main Instagram, dan kadang kayak kalau nggak ada timer bisa scrolling sampai 2 jam, padahal di waktu 2 jam itu aku bisa pakai untuk mungkin meeting organisasi, untuk membuat suatu event yang kayak berdampak, atau buat ide-ide untuk proyek sosial yang akhirnya bisa dieksekusi kemudian. Jadi cara kita alokasiin waktu untuk akhirnya bisa mencapai ketiga hal tersebut dan tanpa mengesampingkan akademik kita, itu bisa banget dilakukan teman-teman. Jadi kalian tuh bisa juga jadi mawapres asal prioritas kalian emang kalian udah bisa atur sebaik mungkin, dan juga ya kalian emang apa ya istilahnya ada nilai yang kalian ingin capai. Jadi jangan juga ya ikut kegiatan, ikut kompetisi karena Afriza ikut ini lomba X, aku juga harus ikut lomba X. Tapi Afriza memang ikut karena memang dia mau belajar di situ, dia mau belajar tentang bisnis case-nya, jadi akhirnya dia bisa punya kayak kemampuan kewirausahaan, sedangkan kamu ikut karena ikutan teman kamu doang. Jadi jangan seperti itu, ikutlah karena suatu kegiatan karena memang ada nilai atau dampak yang ingin kalian ambil maupun berikan. Jadi gitu ya, pasti bisa kok semuanya. Tapi untuk mahasiswa biasa terserah satu-satu aja nggak apa-apa. Iya, setuju banget ya. Terutama ya, Tuhan kan menciptakan manusia itu sesempurnanya makhluk di muka bumi ini gitu ya. Jadi kalau manusia bisa optimizing the opportunity ketika dia college atau kampusnya, itu menurut aku bisa-bisa aja gitu ya. Tetapi memang resiko yang harus dibayar adalah, atau harga yang harus dibayar adalah capek, waktu gitu ya, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Tetapi di samping itu kalau kita bisa membalanskan ketiga bidang tersebut, ya itu akan membawa dampak positif gitu ya kepada kita sendiri. Oke, sip, bagus. Oke, Nes, menarik nih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Asik. Sisa berapa pertanyaan nih, Afriza? Ini the last question nih. Apakah itu? Oke, menarik banget. Ini kontroversial sih sebetulnya. Jadi menurut Nes sendiri nih, apakah seorang mahasiswa itu wajib untuk memperebutkan gelar mawapres gitu? Aku yakin mahasiswa di luar sana tuh banyak Nes yang berpikir bahwa apaan sih mawapres, gak penting, cuman kayak nambah-nambahin beban aja, gak penting. Toh nilaiku bisa bagus tanpa adanya gelar mawapres. Toh aku bisa naik pangkat atau naik kenaikan nilai atau apapun gitu ya, tanpa harus menjadi mawapres. Nah, menurut Nes sendiri nih, apakah gelar mawapres itu wajib untuk kita perebutkan sebagai as a student college ya di universitas kita? Oke. Nah ini pertanyaannya tricky ya, sulit banget ya Riza. Aku nggak mau menyakiti hati orang-orang yang baik yang pro maupun kontra. Tapi untuk dari kacamata aku sendiri ya. Wait. Ini laptopku freeze. I'm sorry. Kebanyakan laptopnya. Iya nih. Oke, udah aman. Nah, jadi kalau aku sendiri ya, kan seperti kita udah tahu, Mapres itu seleksinya panjang banget teman-teman. Dan itu nggak bisa kalian, nggak bisa kalian 1 bulan sebelum film Mapres siapin lomba-lombanya, organisasinya, volunteeringnya, itu nggak bisa. Jadi emang harus dicicil dari awal kalian mahasiswa baru sampai akhirnya ke depan seleksi film Mapres berlangsung. Jadi dari aku sendiri, apakah layak untuk direbutkan gelar tersebut? Layak bagi teman-teman yang emang mau menyandang gelar tersebut. Bagi teman-teman yang emang kayak cuman istilahnya mau main-main beruntung gitu kan, daftar ya it's okay juga. Cuman kasihan ke teman-teman yang udah effort ini dari awal, karena setiap Mapres itu pasti dia punya goals kan, kenapa dia mau gelar tersebut. Contohnya kayak Nes sendiri nih, banyak banget universitas yang aku nggak lulusin, karena dulu aku pengen banget kan lulus di, contohnya universitas di Pulau Jawa, karena pengen banget merantau, tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain, aku harus stay di kota halaman, kampung halaman sendiri, jadi akhirnya sekolah di Unhas kan untuk S1. But aku nggak mau jadi mahasiswa biasa aja, aku mau at least jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik. Jadi aku udah tahu seleksi Mapres itu dari sebelum masuk kuliah kan, masih SMA. Jadi aku mulai cicil, makanya ya dari Mapres dari Maba tuh harus ikut kegiatan ini itu, karena aku mau nunjukin ke diriku kalau aku tuh juga bisa kayak baik meskipun
Aku nggak dari universitas yang top berapa sih, top 5 ya di Indonesia, tapi sekarang udah ke-7 guys, jadi udah bagus banget juga. Jadi ya itu makanya aku mau nunjukin kalau anak-anak Indonesia Timur tuh juga bisa maju loh, kayak bisa bersaing juga ke teman-teman di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa ya, karena kan Indonesia populasinya paling banyak di Pulau Jawa. Nah anyway, di situ kalau kalian emang apa ya kayak ada goals tertentu seperti itu yang baik ya, dan juga kalian sanggup untuk mengambil tanggung jawab yang cukup berat ini, karena kalian nggak bawa nama diri sendiri lagi, nggak bawa nama keluarga, tapi kalian bawa nama universitas, di mana semua alumni dari 01 sampai saat ini yang maba tuh kalian yang jadi apa ya kayak wajah dari universitas itu selama 1 tahun untuk kayak di front page, tapi selamanya tuh bakal melekat gelarnya ke diri kalian. Jadi kalau emang kalian nggak sanggup, aku nggak maksa kalau kalian mau ikut atau enggak, tapi bagi teman-teman yang emang ada value yang mau diambil, ada kayak dampak yang ingin diberikan dengan mendapat gelar tersebut, sehingga kayak suaranya bisa teramplifikasi kan, kayak apa aspirasinya bisa lebih terdengar, ya silakan kalian memperebutkan hal tersebut. Jadi semoga menjawab ya pertanyaan tricky ini. Aman, jawabannya aman. Dan aku juga setuju banget sama jawaban dari Nes ya. Yang namanya gelar Mawapres itu nggak wajib untuk kita perebutkan sebetulnya, tetapi itu bisa menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki target yang tinggi gitu ya. Kalau dia emang dirasa punya banyak bakat achievements, punya banyak pengalaman, ya kenapa, why not? Untuk tidak mencoba menjadi Mawapres gitu. Oke, keren. Oke, terima kasih banyak ya Nes. Malam hari ini ya aku udah ditemani sama Nes untuk membicarakan terkait dengan Mawapres gitu. Nah harapannya podcast ala-ala ini ya, ngompres ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mengenal lebih jauh gitu terkait dengan Mawapres. Apakah Mawapres ini worth it untuk dicoba ataukah tidak gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya yaitu episode 3. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Nes yang mau banget hadir ya malam hari ini di tengah kesibukan Anda yang luar biasa ya. Si business woman ya atau apa nih atau both of them lah ya. Oke, pokoknya thank you banget Nes. Sukses selalu ya. Amin, makasih juga Frisa. Oke, sebelum kita tutup ada closing statement nggak Nes dari Nes? Iya ya, oke. Ini penting banget ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau kalian punya kesempatan untuk ikut seleksi Pilmapres, coba aja. Cuman bukan dalam artian yang memperebutkan gelar itu ya, karena di seleksi Pilmapres ini kalian bisa banyak belajar untuk seleksi misalnya beasiswa, seleksi untuk pekerjaan, karena kayak wawancaranya itu hampir rada-rada mirip sama rekrutmen proses interview, dan juga Pilmapres ini bisa jadi pelajaran bagi kalian kan untuk jadi batu loncatan ke depannya, apakah jalan ini yang ingin kalian lakukan setelah perkuliahan atau enggak. Karena biasanya banyak orang yang bilang kalau ikut Mapres itu biasanya kita lebih ambil ke jalur akademisi ya, jadi kayak pasti endingnya bakal jadi dosen. Enggak semua kok, kalau kalian mau jadi praktisi, mau ambil jalur lain itu bisa juga. Cuman emang dari seleksi Pilmapres ini banyak kayak seleksi kehidupan selanjutnya yang bisa kalian petik dari situ. Dan bagi teman-teman yang kedepannya terpilih menjadi Mawapres di universitas masing-masing, jangan pelit-pelit bagi ilmu. Jadi kalaupun ada orang yang benar-benar gak dikenal sama sekali tiba-tiba slide ke DM kalian, halo Kak, saya mau nanya-nanya tentang Pilmapres, please kalian harus share, karena itu udah jadi tanggung jawab moral bagi kalian. Karena percuma ilmu yang banyak, gelar yang baik itu yang kalian dapatkan kalau kalian gak bisa sebar, kalian gak bisa membuat Mawapres berikutnya. Jadi jangan sombong dan stay humble ya. Oke, itu aja. Paling penting stay humble. Oke, thank you Nes. Oke guys, kita tutup ya Ngompres episode 2 kali ini. Sampai jumpa di Ngompres episode selanjutnya. Bye bye.